Pernahkah hatimu tercabik-cabik oleh cinta yang tak terbalas? Atau mungkin oleh pengkhianatan yang menusuk padahal dia pernah bilang mencintaimu? Apakah dia bermain-main dengan perasaanmu padahal kamu sudah memberikan segalanya? Mungkin dia berubah setelah berkomitmen seolah-olah kamu bukan lagi prioritasnya. Atau bahkan dia menghilang tanpa penjelasan, meninggalkanmu dengan sejuta pertanyaan dan perasaan tak berharga. Jika kamu pernah merasakan semua ini, percayalah kamu tidak sendirian. Lewat readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya, kita akan menyelami perasaanmu, mengurai benang kusut yang membingungkan dan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Ini bukan hanya tentang memahami tapi juga menemukan kembali dirimu yang kuat, berharga, dan pantas mendapatkan cinta yang sejati. Saatnya untuk bangkit, menyembuhkan dan merangkul cinta yang pantas kamu dapatkan. Pesan readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor satu dalam hidupnya sekarang juga melalui link di bawah dan mulailah perjalanan transformasi menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sagittarius, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema inilah yang sebenarnya terjadi. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke, inilah yang sebenarnya terjadi. Kita mulai dari Nine of Wands. Nine of Wands di sini diceritakan bahwa di sini ada rasa titik jenuh, ada rasa bosan, ada rasa hopeless, rasa tidak tahu harus bagaimana lagi ketika kamu sudah bekerja keras, kamu sudah mengupayakan apapun yang kamu inginkan atau yang kamu harapkan atau yang orang lain harapkan terhadap kamu, tampak tidak ada tanda-tanda keberhasilan sama sekali, tidak ada kesuksesan sama sekali. Yang ada kamu merasa putus asa dan tidak tahu harus memulai bagaimana lagi, dengan cara apa lagi kamu menggapai apa yang kamu harapkan. Nah, di sini pula kamu terasa pengen menyerah saja, karena meskipun kamu sudah mengupayakan sesuatu itu selama bertahun-tahun, tapi ternyata tidak ada tampak keberhasilan sama sekali, tidak ada tampak perubahan sama sekali. Yang ada kamu merasa Ten of Wands, kamu harga diri kamu merasa kehilangan harga diri kamu merasa tidak mengenal diri kamu sendiri saking lamanya kamu berjuang, dan kamu pun bingung perjuangannya ini sebenarnya untuk siapa, untuk diri kamu sendiri, untuk masa depan kamu, atau untuk kepentingan orang lain. Kamu merasa kehilangan arah tujuannya itu sebenarnya kemana, hingga suatu saat ada Queen of Swords, kamu merasa pengen rehat sejenak. Apapun hasilnya, apakah jika kamu bekerja di kantoran, apakah kamu dipecat, apakah jika kamu wira swasta, usaha kamu bangkrut, apakah kamu ditinggalkan sama orang, kamu sudah ada di titik jenuh. Apapun itu kamu sudah pasrah, tidak peduli apapun itu yang terjadi. Kalau yang mau terjadi biarlah terjadi, kalau mau tinggal biarlah tinggal. Itulah sebenarnya yang terjadi. Hingga pada suatu masa kamu pengen benar-benar enjoy, menikmati semua waktu yang habis untuk mengupayakan dan untuk berupaya atau untuk berusaha dan bekerja keras yang sama sekali tidak tampak hasilnya. Kamu berusaha untuk menikmati waktu kamu, untuk berdealing dengan diri kamu sendiri, sampai kamu merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam diri kamu sendiri yang ternyata tertutupi oleh kerja keras kamu hanya untuk kepentingan orang lain. Memang sih ada kepentingan kamu sendiri, tapi kalau mau dihitung dalam persen, kepentingan kamu itu hanya sebatas 30%, selebihnya untuk orang lain, sehingga kamu tidak pengen menggadaikan hidup kamu lagi untuk orang lain, bahkan untuk diri kamu sendiri, untuk sesuatu yang tidak jelas. Nah, di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands di sini kamu pengen mendesain ulang hidup kamu seperti apa sih yang sebenarnya kamu harapkan, dan dengan sistem seperti apa sih yang sebenarnya cocok buat kamu. Kamu tidak pengen kehilangan waktu kamu, bahkan kehilangan diri kamu sendiri untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu ketahui, tidak kamu kenali, sehingga satu persatu orang di sekitar kamu meninggalkan kamu, padahal kamu bekerja keras untuk mereka. Kamu berusaha untuk membahagiakan mereka sampai kamu mengorbankan kebahagiaan kamu sendiri. Nah, di sini ada Six of Swords. Six of Swords di sini juga menceritakan bahwa adanya rasa sedih, adanya rasa sakit ditinggal oleh orang-orang yang kamu sayangi, yang ternyata selama ini kamu harapkan bisa menjadi tumpuan kamu, bisa menjadi harapan kamu, meninggalkan kamu begitu saja. Karena itu tadi,
tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada yang bisa diandalkan sama kamu, tidak ada yang bisa diharapkan sama kamu, tidak ada perubahan sama sekali. Akhirnya mereka meninggalkan kamu. Padahal di situasi seperti inilah kamu berharap memiliki tempat untuk curhat, memiliki tempat untuk sharing, dan ternyata satu persatu mereka meninggalkan kamu. Apakah kamu menilai mereka? Tidak, kamu tidak menilai mereka soal baik apa tidaknya. Yang ada kamu merasa tidak berguna sama sekali dalam hidupmu, kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Akhirnya kamu pengen menyendiri. Jiwa introvert kamu, mungkin kamu selama ini introvert, akhirnya menjadi mungkin sama ini kamu seorang extrovert, akhirnya menjadi introvert. Kamu lebih menyendiri. Menyendirinya sini adalah untuk melakukan dialog batin, untuk bertanya sama diri kamu sendiri, apa sih sebenarnya yang salah, apa sih sebenarnya yang harus kamu perbaiki, kenapa sih orang lain terlalu berharap dan menuntut sesuatu sama kamu, sedangkan kamu saya tidak bisa berbuat sesuatu untuk diri kamu sendiri. Jadi kenapa sih harus menunggu atau menangisi seseorang yang memang harus pergi. Dari situlah kamu berpikir bahwa mereka mungkin hanya ditakdirkan hadir sebentar dalam hidup kamu, tidak untuk menetap selamanya. Nah, di sini ada Six of Cups. Six of Cups di sini menunjukkan, nah ketika ada masa rehat sejenak ini, ada masa istirahat, disitulah kamu mulai belajar untuk mengenal orang baru. Jiwa sosial kamu yang mungkin selama ini tertutupi, akhirnya kamu pengen mengenal orang baru, kamu rajin sedekah, kamu pengen melihat dunia baru, kamu akhirnya bisa melihat keluguan orang-orang di sekitar kamu, kamu akhirnya bisa bersantai sejenak untuk melihat segala sesuatunya. Mungkin selama ini kamu orangnya terlalu serius, tapi dengan masa rehat ini akhirnya kamu bisa santai sejenak, melihat kebodohan kamu di masa lalu, melihat kebodohan orang lain. Justru itulah sebenarnya akhirnya kamu menyadari bahwa apa yang sudah kamu alami selama ini tidak ada apa-apanya. Ternyata perjalanan kamu masih panjang. Yang kamu butuhkan adalah menyemangati diri kamu sendiri, tapi tidak menuntut orang lain untuk menyemangatimu karena mereka sudah pergi. Dan itu tadi, kalau mereka sudah pergi, biarkan mereka pergi. Yang mau tinggal, biarlah dia tinggal. Di sini Ace of Swords. Ace of Swords di sini sebenarnya yang terjadi adalah juga yang harus kamu ubah adalah sudut pandang kamu, pola pikir kamu, dan bagaimana kamu menilai segala sesuatunya yang datang dalam diri kamu sendiri. Dan dari situ pula kamu bisa mendesain ulang, memperbaiki apa yang bisa kamu perbaiki. Nah, karena di sini ada Ace of Cups. Ace of Cups di sini juga melambangkan adanya keberhasilan jika kamu mengubah sedikit saja cara ritme kerja kamu, memperbaiki pola pikir kamu, dan memperbaiki sudut pandang kamu tentang orang lain, bahkan tentang diri kamu sendiri. Itulah sebenarnya yang seharusnya terjadi. Sebelum saya lanjut, saya pengen kasih tahu kamu, jika kamu pengen mengetahui readingan mengapa kamu tidak dijadikan nomor 1 dalam hidupnya, kamu bisa mendapatkan readingan tersebut melalui link di bawah. Nah, di sini ada, kita ambil satu kartu lagi, ada The World. The World ini adalah pesan semesta di mana kamu disarankan untuk bersabar, untuk sedikit berteguh hati, untuk sedikit tidak menggantungkan harapan lagi terhadap orang lain, karena yang akan bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri adalah diri kamu sendiri. Jadi mulai saat ini yang memang harus pergi, biarlah pergi. Seperti saya katakan tadi, akan ada waktunya memang kamu akan memanen semua hasil yang kamu tanam selama ini. Memang belum saatnya kamu memanen, tapi kedepannya kamu akan memanen bersama orang-orang yang tepat, bersama orang-orang yang memang menghargai seberapa keras sih kerja keras kamu. Oke, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih.